Karena Tiyot bagian 3 lagi tayang di bioskop. Hari ini kita ulas bagian 1-2 biar nggak lupa detail pas nonton. Langsung aja, kita ke cerita. Tahun 1972. Di desa Thailand Utara. Seorang gadis tiba-tiba kesakitan hebat di perut. Detik berikutnya, perutnya membesar cepat. Kelihatan mata telanjang. Belum sempat orang tuanya paham. Gadis itu berhenti teriak, muntah darah. Sesuatu kayaknya mau keluar dari tubuhnya. Orang tuanya panik, nggak tahu harus apa. Sebentar kemudian, gadis itu berhenti kejang, nggak bernapas. Nyawa muda mati misterius di rumah. Setengah bulan lewat, 3 gadis cantik dari keluarga lain dalam perjalanan ke sekolah. Adik bungsu, Ye, tiba-tiba berhenti di depan pohon beringin besar. Ketakutan, kayak lihat sesuatu. Tapi pas dilihat, cuma ada kursi sembahyang di bawah pohon. Nggak ada apa-apa. Kakak tertua, Yat, nanya apa yang dilihat. Ye cuma geleng, nggak jelasin. Sore saat piket, Yat dengar suara kursi jatuh. Lihat Yam udah ada di kelas. Duduk di tempat gadis yang mati. Yat buru-buru tarik Yam. Baru ngai dia terpaku sama gambar-gambar di laci. Gambar iblis muka seram. Yat ngerasa buruk, rebut gambar, taruh balik. Karena piket, mereka ketinggalan bas. Naik bas terakhir, pas turun, udah gelap. Mereka gandengan tangan, tegang, lewat pohon beringin. Sepasang mata ngintip dari bawah pohon. Gadis-gadis ketakutan, cepetin langkah. Tiba-tiba Yot, kakak ketiga, muncul dari pinggir jalan. Bikin mereka kaget setengah mati. Yam punya penyakit jantung bawaan. Lemah, orang tua sibuk di kebun. Nggak sempat urus. Jadi Yat yang selalu jaga. Pas pameran kota tahunan, malam itu ayah bawa anak-anak jalan. Di perjalanan, Yam batuk terus dan demam. Tapi nggak mau bilang biar nggak rusak suasana. Pas naik biang lala, Yam dan Ye lihat nenek-nenek seram di pasar. Nenek itu tunjuk mereka, entah apa maksudnya. Pas Yat lihat, nenek itu lenyap aneh. Setelah turun, Yam batuk makin parah. Khawatir jantungannya kumat. Semua buru-buru pulang istirahat. Besok, kakak bawa Yam ke RS. Nggak ketemu masalah. Cuma dikasih obat flu. Disuruh pulang. Mereka ketemu Yak, kakak tertua. Pulang dari kesatuan. Malam, ibu masak banyak. Keluarga ceria. Yam nggak enak badan. Istirahat di kamar. Dalam mimpi, dia lihat pemandangan mengerikan. Bangun gara-gara mimpi buruk. Jendela kamar udah terbuka entah kapan. Dia kira angin. Tutup jendela. Nggak curiga. Baru tiduran. Jendela kebuka lagi. Yam kira ada yang usil. Ngintip lama. Cuma gelap. Nggak ada apa-apa. Tiba-tiba, Yat dengar Yam turun dari ranjang. Entah kapan ganti baju tidur merah darah. Yam jalan kaku kayak kesurupan keluar kamar. Yat khawatir. Ikutin. Lihat Yam sembunyi di dapur. Kunyah sesuatu. Yat tanya. Yam bilang, lapar. Yat penasaran. Yam makan apa sampai mulutnya penuh darah. Belum sempat Yam jawab jelas. Yat dengar suara aneh dan bisikan jahat. Lalu jatuh pingsan di ranjang. Pagi, pekerja kebun ribut mau cabut dari kebun. Meski ayah tawarin bayaran lebih, mereka nggak mau tinggal. Sebelum pergi, pekerja itu pesan ke Yak jaga adik-adik baik-baik. Kayak ada maksud tersembunyi, tapi nggak dijelasin. Hari itu, Yam kayak orang lain. Sikapnya dingin, cuek, dan ketus sama kakak adiknya. Beda banget. Yat nggak tega, nasehatin. Tapi pas ibu datang, Yam pura-pura lemah. Nuduh Yat paksa dia kerja di kebun. Yat sedih, kabur keluar. Sembunyi-sembunyi hapus air mata. Ye ikut. Malam itu minta tidur bareng Yat. Dia bilang semalam Yam sembunyi di selimut. Makan sesuatu. Bunyinya kayak anjing ganyang tulang. Hari itu, orang tua ke kota. Malam gak pulang. Sebelum pergi, mereka pesen Yat yang dewasa jaga adik-adik. Begitu orang tua pergi, Yak ajak Yot dan adik-adik ke gudang buat rapat. Dia mau cari tahu kenapa pekerja tiba-tiba pergi. Dan apa ada kejadian aneh di rumah sebelum dia pulang. Kesehatan Yam makin buruk, tapi dokter nggak nemu penyebabnya. Suara aneh yang Yat dengar semalam jadi misteri. Belum jelas kaitannya. Malam, Yak ketemu Yat, ceritain alasan pekerja pergi. Chun tahu suara apa, dia nggak mau bilang. Cuma bilang, itu udah balik. Tengah malam, Yat lihat Yam pakai baju merah keluar lagi. Mau ikutin. Suara aneh memikat itu kedengaran lagi. Biar stay sadar, Yat gigit tangan keras. Nggak boleh ketiduran. Dia lari ke kamar kakak minta tolong. Tapi ketiganya entah kemana. Tiba-tiba,
Tembakan beruntun terdengar di luar. Ye bangun, nangis ketakutan. Yat suruh Ye sembunyi di lemari. Diam. Sementara dia lari keluar cek apa yang terjadi. Ternyata Yak yang nembak. Dia lihat perempuan-perempuan serem muncul. Tanpa babi bu, tembak. Yat takut tembakan ngawur kena Yam. Tapi Yam udah dibawa pulang mereka. Setelah Yam aman, mereka ngobrol. Apa yang sebenarnya terjadi? Kok masih nggak jujur? Ternyata, pas malam, Yak sengaja ajak dua adik cowok ke halaman ngobrol. Pura-pura mau berisik pas orang tua nggak ada. Padahal jaga 3 adik cewek. Adik-adik cepet mabuk, ketiduran. Tapi Yak paksa stay sadar. Nggak boleh tidur. Dia mau tahu apa yang ganggu rumah mereka. Pas jam tengah malam, lampu halaman kedip-kedip. Yam buka pintu, jalan keluar. Yak mau kejar tanya, tapi suara aneh itu bikin dia hampir pingsan. Pengen tidur. Untung, Yak mantan tentara. Kuat mental. Dia pegang lampu minyak panas biar sadar. Bangunin adik-adik, cari Yam. Mereka sampai semak-semak, nemu Yam pingsan. Lalu, perempuan serem muncul. Senyum jahat, kayak nantang. Tiap ditembak, dia lenyap. Perempuan itu susah dilupain. Nggak tahu siapa. Yat baru inget perempuan serem di bawah pohon beringin. Atau lebih tepat, hantu perempuan itu. Pas mau ceritain detail, pintu kamar yang terkunci tiba-tiba didobrak keras. Kayak ada yang sengaja cegah Yat lanjut ngomong. Yak buru-buru suruh adik-adik balik kamar istirahat. Dia sendiri jaga. Yak pernah dengar soal gadis yang mati di awal video. Gejala yang mirip, kayak kena sesuatu nggak bersih. Dia rencanain panggil ahli buat beresin. Sebelum pergi, Yak kasih Yat duit buat urus keluarga. Kebun diserahin ke adik kedua. Yam hari ini kelihatan normal. Mau jalan-jalan sekalian olahraga. Tapi pas ganti baju, nenek seram yang pernah dilihat nyelonong masuk kamar. Nenek itu dorong Yam sampai jatuh. Tindih dia, cabut 1 gigi Yam, masukin ke mulutnya. Ibu dan Yat dengar ribut. Lari ke kamar, lihat pemandangan ngeri. Ibu marah, usir nenek gila itu. Kunci pintu rapat. Besok, Yak bawa pulang dukun. Sejak diganggu nenek, Yam balik jadi aneh. Setengah gila, tapi begitu lihat dukun, Yam tiba-tiba sadar. Ancam dukun cepet pergi, jangan ikut campur. Dukun lihat Yam kesurupan iblis. Buat jelasin, dukun ajak ke rumah nenek gila. Sil, alias Cawi, dulu penyihir hitam terkenal. Saat nyanyi mantra, Cawi kena iblis. Jadi gila, pas sampai, Cawi lagi bikin mantra. Lempar gigi Yam ke guci berisi racun kuno. Yak marah, tendang guci itu. Cawi nggak kesal, malah kegirangan. Tiba-tiba tubuhnya nggak terkendali. Nabrak pohon bambu, tertusuk sampai mati. Senyum jahatnya baru hilang. Dukun sadar niat iblis. Iblis yang numpang di Cawi bunuh inangnya karena udah pilih inang baru. Dia pilih Yam, kan? Dukun, bener, kan? Semoga aku salah. Malam ini jaga adikmu baik-baik. Aku cari bantuan lain. Malam itu, 3 kakak jaga pintu kamar Yam. Siapin lampu minyak biar stay sadar. Tapi pas suara aneh muncul lagi, 2 adik cuma bengong sebentar. Langsung merem. Yak, yang paling cepat bereaksi. Tahan serangan pertama. Tapi pas coba bangunin adik-adik, Yam keluar kamar. Yak mau pakai lampu minyak. Tapi hantu cewek tiup mati. Bikin dia pingsan. Cuma Yat yang gigit tangan keras. Lolos. Dia bangunin Yak pakai cara lembut. Yak teriak, bangunin 2 adik. Lalu buru-buru keluar. Orang tua, dengar ribut. Keluar kamar. Ayah nggak percaya soal iblis kesurupan. Tapi detik berikutnya, tawa iblis bergema dari segala arah. Lalu batu-batu gede jatuh kayak hujan. Ayah akhirnya percaya. Yak bagi tugas. Orang tua jaga 2 adik cewek di rumah. 3 kakak cari Yam di arah beda. Yak masuk ladang jagung. Dengar Yam panggil namanya. Tapi suaranya samar. Berpindah-pindah. Bukan Yam. Bayangan muncul. Yak buru-buru tembak. Tapi pas lihat jelas, itu ibunya. Yak peluk jasad sambil nangis. Nyesal. Tapi tiba-tiba jasad bangkit. Ibunya betulin kepala. Nyerang Yak. Yak lari sambil isi peluru. Pas keluar ladang, bayangan lenyap. Hampir salah tembak ibunya. Di rumah, Yat dengar Yam ketok pintu. Ye mau buka, tapi Yat tahan. Suara Yam aneh. Rencana gagal. Iblis ulurin tangan berdarah. Buka pintu sendiri. Untung, ibu dan yang lain balik tepat waktu. Besok, dukun bawa gurunya ke rumah. Guru cepet lihat ada masalah di semak bambu pojok tenggara halaman. Suruh kakak adik tebang.
Pas tebang setengah, bau busuk menyengat. Yak, pengen pamer otot perut. Buka baju. Pas bambu habis, mereka lihat tumpukan organ hewan dan manusia di akar persediaan energi iblis. Guru suruh bakar semuanya. Tiba-tiba Yam menggeram, lari dari kamar. Coba hentikan. Semua bareng-bareng tahan dia ke lantai. Yak lempar korek, bakar tumpukan organ. Guru tarik pisau kecil dari tongkat. Tusuk tanah keras. Kenapa nggak tabur air suci? Kondisi adikmu. Transfusi lebih manjur. Lalu mereka bagi 2-3 orang jaga kebun. Sisanya ikut Yak antar Yam ke RS. Guru curiga hantu cewek nggak gampang nyerah. Kasih Yak pistol yang udah disucikan buat jaga diri. Ingetin malam hantu lebih kuat. Yak harus tenang hadapi kejadian tiba-tiba. Bener aja, begitu selesai ngomong, mobil masuk kabut tebal. Detik berikutnya, Yak kena halusinasi. Semua di mobil lenyap. Banyak arwah mati muncul di jalan. Yak di belakang lihat teman sekelas yang udah mati berdiri di atap mobil. Senyum polos. Guru bilang itu cuma ilusi. Suruh mereka tutup mata, kuatin hati. Yak di depan lihat satu keluarga berdiri rapi di tengah jalan. Tapi dia nggak berhenti, malah ngegas lewatin. Begitu mobil keluar dari kabut tebal, semua ilusi lenyap. Tapi iblis cewek belum nyerah. Mulai bergumam, bikin semua terlelap. Guru mau bikin mantra buat nahan. Tapi jari setengahnya digigit putus sama iblis. Yak, meski iblis ngedeketin mukanya, nggak bisa melawan. Mobil lepas kendali, nabrak pohon kering di pinggir jalan. Yak sadar, lihat guru tertusuk ranting, mati seketika. Yang lain diseret iblis keluar mobil. Yak buru cari pistol, tapi nggak tahu pistol udah di tangan iblis. Tiba-tiba guru bangkit, tapi belum sempat marah. Iblis tembak mati. Sekarang pistol cuma sisa 3 peluru. Iblis suruh Yak pilih 1 orang buat selamat. Mungkin iblis kurang nonton film, nggak tahu aturan. Penutup mati gara-gara kebanyakan omong. Pas iblis coba panjangin drama, Yak lempar tongkat guru. Yak lincah hindarin peluru. Tangkap tongkat, tarik pisau. Lo pengen tubuh sehat, kan? Cepet banget. Iblis keluar dari tubuh Yam. Yam muntah darah hitam, lalu normal lagi. Tapi aksi Yak bikin iblis makin murka. Menggeram, nyerang Yak. Iblis lupa Yak udah pegang pistol. Peluru sisa ngenain iblis. Begitu kena, dia meleleh jadi genangan darah. Akhirnya, Yak bawa semua ke RS. Yam bangun besoknya, udah normal. Kayaknya cerita bakal happy ending. Tapi malam itu Yam kumat. Mirip gadis yang mati di awal video. Perutnya cepat bengkak, muntah darah, mati di RS. Hantu cewek berdiri di depan gerbang RS. Di akhir film, Yak bawa kapak ke pohon beringin. Tempat hantu cewek muncul pertama kali. Kesal, dia hancurin patung dewa di bawah pohon. Lempar obor, nyatakan perang habis-habisan sama hantu. Part 1 selesai di sini. Lanjut tonton part 2 biar tetap panas. Bagian 2. Tahun 1854. Masa perang saudara di Thailand. Pasukan kalah sedang mundur. Kapten tim menyemangati anak buahnya bertahan sedikit lagi. Lewati desa di depan. Mereka aman. Tapi pas semua lega lolos dari maut. Tembakan meletus. Kepala seorang prajurit hancur. Peluru terbang bagai hujan. Musuh menyergap. Di tengah badai tembakan, semua prajurit remuk. Cuma kapten selamat. Tapi napas tinggal seutas. Dari semak, muncul hantu cewek berbaju hitam. Mata putih. Senyum mengerikan. Mendekati kapten. Dia lihat hasrat hidup kapten. Lalu pelanin waktu. Tawarin kesepakatan. Nggak mau mati? Aku bisa bantu. Tanda tangan kontrak. Jadi budakku. Aku jamin hidupmu selamat. Di ujung nyawa, kapten gak pikir panjang. Setuju. Hantu cewek copot lidahnya sendiri. Masukin ke mulut kapten. Begitu lidah masuk, kekuatan mengerikan mengalir. Musuh tiba-tiba saling bunuh. Sejak itu, kapten jadi boneka hantu. Lompat ke 1975. 3 tahun setelah bagian 1. Yak pengen balas dendam buat Yam yang mati. Ikut dukun, jadi pemburu setan pro. Tapi jejak hantu cewek sulit dilupain. Mereka keliling dunia cari petunjuk. Hari itu, mereka ketemu setan kecil kesurupan di petani. Kayak pamer, setan itu cerita Yam dibunuh hantu cewek hitam. Kayak tahu sesuatu, Yak tertarik. Taruh senapan buru, siram air suci ke kepalan tangan. Siap, ngobrol sama setan kecil. Mereka tarung sengit. Dukun buru-buru keluar.
Putar arah tangga masuk. Blokir setan kabur. Bener aja. Beberapa jurus. Setan kecil babak belur. Pas mau lari, tangga di luar nampilin bayangan di mata setan. Tiba-tiba setan kecil terseret balik ke ruangan. Dihajar babak belur. Yak arahin senapan ke kepalanya. Kasih 2 pilihan. Ceritain keberadaan hantu cewek hitam. Bakal diampuni dan disucikan. Atau ditembak pakai peluru khusus. Nggak bakal lahir lagi. Setan kecil mohon ampun. Tapi ternyata dia nggak tahu di mana hantu itu. Cuma bilang dia nyediain makanan. Setan pemakan bangkai. Di tempat namanya Komod. Dukun bawa semangkuk air. Setan masuk ke ikan lele. Pria itu muntah air hitam. Keluar dari tubuh. Tapi Yak nggak superdot. Malah lempar ikan ke api. Sebelum ke Komod, Yak dan Dukun cek banyak dokumen. Bener, ada legenda setan pemakan manusia di sana. Menurut buku, setan bernama Puang makan banyak warga desa. Penduduk panggil biksu hebat buat ngusir. Tapi biksu gagal. Puang kabur ke hutan purba misterius. Hutan itu penuh binatang buas dan makhluk gaib kayak siluman gunung. Super berbahaya. Nyari Puang dan tanya soal hantu cewek hitam gak gampang. Tapi demi balas dendam buat Yam, Yak gak mau mundur. Lo udah siap ke sana? Perjalanan ini lebih banyak bahayanya. Dukun putusin ikut. Tapi pesen Yak pulang dulu ketemu keluarga. Yak udah punya tunangan. Seminggu lagi nikah. Yak pulang. Kasih selamat ke pasangan itu. Lalu bercanda ngancam calon ipar. Kalau nyakitin Yak, bakal dihajar. Calon ipar tahu reputasi Yak. Ketakutan. Buru-buru janji macem-macem. Pas makan malam, Yak bilang mau cari Puang. Tapi nggak ceritain bahayanya. Ayah langsung larang. Udah kehilangan Yam. Nggak mau kehilangan Yak. Tapi Yak tahu dendam hantu cewek kuat banget. 3 tahun lalu, Yak lukain dia parah. Hantu pasti nggak bakal lepasin keluarga mereka. 2 adik cowok dukung Yak. Soalnya 3 tahun ini, meski ayah tiap malam jaga pakai senapan, mereka ngerasa ada mata ngintip dari gelap. Ngawasin setiap gerakan mereka. Yak cuma pengen keluarganya hidup tenang. Yak janji sama adik-adiknya bakal pulang selamat buat hadir di nikahan Yak. Besoknya, Yak dan Dukun berangkat. Baru masuk Komod, masalah datang. Mobil mogok. Nggak bisa cepet diperbaiki. Pas lagi bingung, Lue Chai, pria misterius, muncul. Dia juga mau ke hutan buru setan pemakan organ. Pengen gabung. Banyak keluarga Lue Chai mati di tangan Puang. Dia pengen bunuh Puang buat balas dendam. Karena nggak punya kendaraan dan tim Yak punya mobil, mereka setuju Lue Chai ikut. Selain Lue Chai, ada 2 cucu luarnya, Jirasak, pemandu pro, dan Nawin, kuli angkut. Ibu keduanya juga dibunuh Puang. Jirasak terkenal bandel di desa. Sombong, bahkan ngejek kematian Yam. Bikin dia cekcok sama Yak. Untung, yang lain cepet lerai. Nggak sampai berantem. Nawin, sebaliknya, ramah dan mudah diajak ngobrol. Mobil sampai gerbang hutan. Lanjutnya cuma bisa jalan kaki. Sebelum masuk, Dukun siapin sesajen buat Dewa Gunung. Minta izin biar bisa nemuin Puang dengan lancar. Setelah diizinin, Dewa, mereka jalan. Tapi begitu pergi, tanah di dekat sesajen bergerak aneh. Kayak pertanda buruk. Di perjalanan, Lue Chai minta maaf ke Yak. Cucu-cucunya kehilangan ibu sejak lahir gara-gara Puang. Makanya Jirasak jadi keras kepala. Yak penasaran, kenapa Puang bunuh banyak orang dari keluarga mereka? Cerita lama jawab, tahun 1893. Buyut Lue Chai tahu Puang setan pemakan bangkai. Bawa warga bakar rumahnya, panggil biksu buat nyanyi mantra. Semua lihat hantu cewek hitam. Sejak itu, dendam keluarga Lue Chai sama Puang mulai. Puluhan tahun, keluarga Lue Chai kena musibah satu-satu. Lue Chai selamat sampai sekarang karena bawa jimat. Dia bawa pedang pembasmi setan dari meteorit. Pengen balas dendam pakai itu. Yak lebih suka senapan burunya. Diisi peluru khusus. 1 tembakan. Setan langsung ke surga. Entah udah jalan berapa lama. Tiba-tiba binatang hutan berteriak ngeri. Semua buru-buru pegang senjata. Waspada. Pas menoleh, seekor kobra raja ngadang di jalan. Orang dulu bilang, makhluk halangin jalan pasti ada sebab. Yak suruh semua diam, tunggu ular pergi sendiri. Tapi ular itu muterin mereka. Balik ke tempat awal, berdiri tegak. Dukun bilang ini Dewa Gunung kasih peringatan. Jangan masuk hutan, kalau enggak, akibatnya berat. Tapi Jirasak, si pemandu, nggak percaya hal mistis. Maju mau usir ular, tiba-tiba kobra nyerang. Jirasak panik,
Satu tembakan hancurin kepala ular. Dukun marah, bilang tindakan itu bakal bikin Dewa Gunung murka. Bawa sial buat tim. Jirasak cuek aja, karena nggak ada pemandu. Yak usul tim pisah. Tapi Luecai ngotot ikut Yak dan Dukun. Janji nggak bikin masalah lagi. Lo bisa jamin si brengsek itu nggak ngaco? Yak kesal. Jirasak, lihat Yak nuduh dia. Malah ngejek kematian Yam. Kali ini Yak nggak tahan. 3 pukulan, 2 tendangan. Jirasak tumbang. Yak arahin senapan ke kepalanya. Kalau nggak nimbang Luecai, udah ditembak. Malam tiba. Mereka bikin 2 panggung di pohon buat istirahat. Biar aman dari binatang buas dan gak ganggu siluman, hantu, atau arwah di hutan. Dukun dan Yak ngobrol soal rencana kabur. Dukun bilang dia punya koneksi di militer. Tinggal tembak flare, helikopter bakal jemput. Mereka gak masuk pakai helikopter biar hormatin Dewa Gunung. Pas ngobrol, suara binatang hutan tiba-tiba ngamuk lagi. Lebih keras dari sebelumnya. Belum sempat semua paham situasi. Teriakan minta tolong pemandu terdengar dari bawah. Tapi karena dia selalu nutup muka, nggak ada yang lihat wajah aslinya. Semua nggak langsung nolong, pengen lihat dulu apa yang terjadi. Pemandu pelan-pelan angkat kepala, pas itu ada suara aneh dari belakang. Pas menoleh, pemandu udah lenyap. Detik berikutnya, dia muncul di atas kayak monyet. Bikin Jirasak kaget sampai jatuh. Pas Jirasak mau naik lagi, udah telat. Dia ketakutan setengah mati. Sementara pemandu nongol di batu besar. Dia tembakin batu itu, paksa semua lompat ke tanah. Si kuli angkut kena tembak, mati seketika. Tiba-tiba pemandu lompat ke bahu Jirasak. Kendaliin tubuhnya, putar arah senapan. Jirasak tembak kepalanya sendiri, kayak ular yang dia bunuh dulu. Jasadnya menggeliat, merayap ke hutan kayak ular besar. Sebelum kesini, Dukun udah pelajari peta, bilang ada tambang garam di hutan. Garam kasar bisa usir setan. Tanpa buang waktu, mereka buru-buru lari ke dalam hutan. Cahaya redup, kabut tebal, makhluk gaib bermunculan. Nawin, yang jalan paling belakang, panik, ketinggalan rombongan. Di kabut, dia lihat bayangan familiar, buru-buru kejar. Tapi meski lari sampai ngos-ngosan, nggak ketemu rombongan. Tiba-tiba, tangan dari tanah tarik kakinya. Nawin jatuh, pas bangun, dia udah dikepung hantu cewek rambut acak-acakan. Meski meratap minta ampun, hantu-hantu itu nyerang, robek tubuhnya jadi 2. Sementara itu, Yak lacak jejak hantu cewek hitam. Tapi nggak ngangka dia malah datang sendiri ke rumah. Yat, yang lagi nyisirin rambut Ye, kaget lihat rambut adiknya rontok banyak banget. Tiba-tiba, di cermin muncul wajah aneh Ye. Mulutnya menggumam mantra aneh. Keluarga kalian, nggak ada yang bisa kabur. Yat ketakutan teriak, lari ke pintu. Tapi hantu cewek tahan dia, cekik lehernya. Di mata Ye, Yat kayak cekik diri sendiri. Keluarga dengar jeritan, buru-buru lepasin tangan Yat, cegah tragedi. Yat pelan-pelan sadar lagi, kamera balik ke Yak. Di tambang garam, mereka sadar Nawin hilang. Tapi tiba-tiba dia nyusul. Ngos-ngosan, Yak curiga, nggak izinin deket. Suruh Nawin ikut baca mantra pengusir setan. Bener aja, Nawin langsung tunjukin wujud asli. Harimau jadi-jadian, pengen nyelonong buat makan besar. Gagal rencana, dia kabur diam-diam. Susah payah lewatin malam. Pas pagi cerah, ketiganya baru berani tinggalin tambang garam. Lanjut jalan, entah berapa lama. Bangunan aneh di bawah pohon besar tarik perhatian mereka. Dalamnya penuh manekin dan organ hewan. Pasti sarang puang. Dukun suruh Yak hancurin manekin. Sementara dia cek sekitar. Di rawa, tiba-tiba pria aneh muncul dari lumpur. Nggak kayak manusia biasa, pasti puang. Dukun tembak ke udara panggil tim. Puang pegang boneka Voodoo, kendaliin dukun dari jauh. Cekik sampai pingsan. Pas kritis, Yak dan Luecai datang. Arahin senapan. Tanya keberadaan hantu cewek hitam. Ternyata kapten di awal video adalah Puang. Setelah makan lidah hantu cewek, dia jadi abadi. Tapi harus nyediain makanan terus buat hantu itu. Selamanya dikendalikan. Dulu, dia susah payah temuin cara lepas dari hantu. Tapi buyut Luecai bakar rumahnya. Puang kabur ke hutan purba. Hindari manusia. Hantu nggak nemuin dia. Nggak bisa ambil lidahnya balik. Bikin kekuatannya lemah. Makanya di film pertama, Yak bisa lukain hantu itu gampang. Tapi Yak nggak percaya Puang. Kalau dia dikendalikan, kenapa hantu nggak bisa nemuin dia? Puang terpaksa tunjukin gelang tangan gaibnya.
yang bikin dia tak terlihat di mata hantu cewek. Baru selesai ngomong, Lue Chai ayunin pedang, potong tangan Puang, lalu teriak panggil hantu cewek muncul. Baru ketahuan, Lue Chai udah buat kesepakatan sama hantu cewek. Kalau bantu nemuin Puang dan ambil lidahnya, hantu bakal lepasin keluarganya. Seketika, bisikan pelan hantu cewek bergema, bikin ngantuk tak tertahan. Yak bakar telapak tangannya pakai korek biar stay sadar. Lue Chai tusuk pahanya sendiri. Hantu cewek muncul, gampang ambil lidahnya dari mulut Puang. Kekuatannya pulih. Lue Chai nggak berguna lagi. Hantu bunuh dia cepat. Yak, yang selalu lawan hantu, dikendalikan. Senapannya dipaksa balik arah. Hantu bilang bakal habisin keluarga Yak. Biar reuni di alam baka. Kamera pindah ke hotel tempat nikahan Yat. Semua sibuk dekorasi. 3 cewek turun buat ambil barang di gudang. Tiba-tiba angin kencang. Lampu hotel mati. Semua kaget. Lalu, ubin koridor retak serentak. Ibu buru-buru tarik 2 anak cewek balik. Yat menoleh. Lihat bayangan hantu cewek. Ayah khawatir. Suruh menantu cek. Tapi begitu sampai pintu tiba-tiba kebanting. Bikin menantu pingsan. 3 cowok terjebak di aula. Cahaya balik normal. Tapi pintu nggak bisa dibuka. Ayah tembak kunci pintu. Mau bawa semua keluar. Tapi radio tiba-tiba nyanyi bisikan hantu cewek. Semua nggak bisa kendaliin diri. Ambruk. Karena udah pernah ngalamin. Mereka pakai cara beda-beda biar stay sadar. Yang nggak berpengalaman. Cepet ketiduran di lantai. Dalam mimpi buruk. Dia dibangunin. Ibunya dibawa keluar. Padahal cuma tipuan hantu. Ibu lihat Ye di bawah. Buru-buru kejar. Yat ikut ngejar ibunya. Di aula. Menantu kesurupan hantu. Ambil alat pemadam. Pukul ayah mertua sampai pingsan. Pas tarung sama menantu, Yak kena tusuk di perut. Di saat kritis, Yot pakai patung Buddha buat gebuk menantu. Ngebasmi bahaya buat sementara. Di sisi lain, hantu cewek bawa Ye lewat cermin. Tapi di cermin gak ada bayangan ibu. Pas ngeliat ke atas, Ye sadar yang narik dia adalah Chaui, yang udah mati 3 tahun lalu. Ye ketakutan, teriak, kabur. Pas berebut, dia sentuh payung di tanah. Baru lari sebentar. Dia ketemu ibunya, yang udah dikendalikan. Ibu ambil cangkul besi, kejar Ye, ngehajar sembarangan. Pas ibu mau bunuh, Yak datang, selamatin Ye. Yot coba peluk ibu dari belakang. Tapi hantu cewek mundur, bikin dia kena tusuk gading gajah. Punggungnya luka, ibu udah hilang akal. Cuma mikirin bunuh anak-anaknya. Di momen hidup mati, Yak datang, nahan cangkul yang nyaris nyabet. Kenapa lo belum mati? Di hutan, Yak kena tembak. Tapi cuma luka kulit. Sebelum mati, Puang pakai boneka foto gambar jimat di Yak. Bikin dia selamat. Yak bawa semua barang berharga. Jimat buah jeruk Lue Chai, pedang meteorit, dan gelang gaib Puang. Bersama dukun, dia kurung ibu. Pakai jimat jeruk buat bangunin. Sementara itu, Yat masih cari ibunya di hotel. Nggak tahu apa yang terjadi. Hantu cewek muncul. Cekik Yat, bawa ke dunia ilusi. Yat lihat Yam, adiknya yang udah mati. Di sana, mereka ngobrol. Yat kangen, pengen bikin sesuatu buat Yam biar hati lega. Tapi Yam tiba-tiba bilang, kasih tubuh lo buat gue. Yat sadar itu bukan Yam asli. Seketika, darah muncrat di sekitar. Yam dengan muka seram dekati Yat. Tekan pakai tangan kaki, cabut 1 gigi Yat. Kamera balik ke dunia nyata. Yat sendiri yang cabut giginya. Kasih ke hantu cewek. Tiba-tiba, seseorang dorong hantu. Tapi pas menoleh, nggak ada siapa-siapa. Yak datang pakai gelang gaib Puang. Hantu nggak lihat Yak, bingung melawan. Dia menggeram, pecahin semua kaca. Di tengah kacau, hantu angkat Yat ke jendela. Paksa Yak muncul. Kalau nggak, Yat bakal dilempar dari lantai atas. Yak terpaksa lepas gelang gaib. Pilih lawan hantu cewek langsung. Tapi hantu nggak tepatin janji. Tetap lepasin Yat. Untung Yak cepet, tangkap adiknya di detik terakhir. Lihat situasi balik. Dukun tembak hantu buat ngulur waktu buat Yak. Hantu cuek, kendaliin dukun pakai pikiran. Mau mainin, ledakin kepala, lagi. Yak manfaatin momen, tarik Yat naik. Dia suruh Yat ambil kalung. Sementara dia angkat pedang meteorit. Ayunin ke hantu. Tapi hantu gampang tangkis. Malah tusuk perut Yak pakai telapak tangan. Lo kira pisau jelek ini bisa nyakitin gue? Di bagian 1, hantu luka parah gara-gara kebanyakan omong. Di bagian 2, kebiasaan buruk itu nggak hilang.
Bahkan sengaja julurin lidah buat nantang Yak. Belum sempet sombong 2 menit. Yat pakai gelang gaib, nyelonong. Yak kumpulin tenaga, tebas. Lalu lempar pedang ke dukun. Yang langsung tusuk lidah hantu. Kehilangan lidah. Kekuatan hantu yang udah lemah makin drop. Ditambah serangan peluru khusus dari 3 orang. Hantu hampir nggak bisa balas. Yak nggak kasih ampun. Cabut kayu pengusir setan dari gelang. Pukul-pukul ke dahi hantu. Ini trik yang diajarkan Puang sebelum mati. Kalau nggak ada halangan, pasti mati. Bener aja, tubuh hantu cepat jadi debu. Lenyap di udara. Itu semua isi 2 bagian Tiyot. Bagian 3, gulunan film. Bakal coba diuk secepatnya buat kalian. Ya.